Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kita, Administrasi Keuangan Negara dan Daerah untuk mahasiswa administrasi negara atau administrasi publik di semester 5. Baik, langsung saja kita mulai. Saya akan sampaikan share screen materi kita untuk pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Keuangan negara itu sebetulnya sudah termaktub dalam sumber hukum tertinggi kita, yaitu di UUD 45. Di sana ada 5 item yang disampaikan dalam UUD 45, yaitu yang pertama terkait dengan APBN. APBN ditetapkan dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Nah, ini salah satu bukti kalau keuangan negara ada di UUD 45, sudah tercantum dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya yang disampaikan bahwa APBN yang merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh pemerintah setiap tahunnya itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dengan undang-undang ini tentu dengan proses tersendiri, dari proses melalui eksekutif yang dilakukan melalui bottom up, dari instansi-instansi vertikal yang paling bawah, dari daerah sampai ke tingkat pusat. Setelah itu dibahas bersama-sama dengan DPR untuk menjadi undang-undang, dan ini harus melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Nah, ini kaitannya dengan keuangan negara yang ada di APBN, yang ada di UUD 45 yang pertama. Yang kedua, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Nah, pajak itu sebagai salah satu sumber penerimaan negara kita yang terbesar ya. Jadi penerimaan negara itu ada dari sektor pajak dan ada juga dari bukan pajak. Nah, bukan pajak itu banyak sekali jenisnya. Namun sampai dengan saat ini sumber penerimaan negara kita yang terbesar adalah bersumber dari pajak. Nah, maka pajak itu juga harus berdasarkan undang-undang. Ya, jadi tidak mungkin pemerintah menerapkan pajak tertentu tanpa ada undang-undang atau landasan hukumnya. Jadi semua harus ada undang-undangnya dulu. Nah, kalau ada misalkan salah satu pajak yang dikenakan oleh pemerintah tanpa undang-undang berarti itu ilegal. Ya. Yang ketiga, macam-macam dan harga mata uang ditetapkan pula dengan undang-undang. Nah, mata uang kita yang kita tahu adalah rupiah. Untuk menentukan nilai kurs dan lain-lainnya yang terkait dengan mata uang kita yang berhubungan dengan kebijakan moneter, itu juga harus ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian yang keempat adalah hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Hal keuangan negara di sini ini terkait dengan pengertian keuangan negara ya. Ada hal-hal lain yang terkait dengan keuangan negara, baik itu barang maupun uang. Nah, maka ini diatur pula dengan undang-undang. Misalkan terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan atau yang dikelola sendiri, itu diatur oleh undang-undang. Kekayaan negara yang dipisahkan yang ada di BUMN, badan-badan usaha milik negara atau daerah, itu harus didasarkan pula dengan undang-undang. Kemudian yang kelima adalah untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR. Nah, 5 item ini sebetulnya terkait dengan keuangan negara yang sudah termaktub dalam sumber hukum tertinggi kita, yaitu UUD 45. Kita lihat di beberapa ahli, banyak sekali dari Richard Musgrave, Sundang Siagian, dan lain-lain, memberikan pengertian apa itu tentang keuangan negara. Nah, ini salah satu yang saya sampaikan untuk pengertian tentang keuangan negara adalah menurut Siagian, karena pengertian menurut Siagian ini merupakan cikal bakal pengertian menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi, menurut Siagian, keuangan negara itu semua hak dan kewajiban. Jadi bukan cuma haknya saja, tapi juga kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara,
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud. Nah, di sini Pak Sondang Siagian menyampaikan bahwa keuangan negara itu hak dan kewajiban, bukan hanya haknya saja, tapi juga kewajibannya yang dinilai dengan uang. Bahkan juga bukan pula uangnya saja, tapi juga barang. Nah, ini yang disampaikan oleh Sondang Siagian terkait dengan pengertian keuangan negara. Kemudian, salah satu bentuk reformasi di bidang keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu di tahun 2003 adalah lahirnya 3 paket undang-undang keuangan negara. Yang semula undang-undang keuangan negara kita menggunakan ICW atau Indisconvertibility Trade, ya, undang-undang keuangan negara kita sampai dengan sebelum tahun 2003 itu masih mengadopsi ICW, ya. Nah, maka ada 3 paket undang-undang keuangan negara yang merupakan cikal bakal reformasi di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, menurut Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara ini, keuangan negara ini adalah semua hak dan kewajiban negara. Kalau tadi menurut Sondang Siagian tadi, semua hak dan kewajiban, tidak hanya negara, ya. Nah, tapi kalau menurut keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, ini makanya tadi yang saya sampaikan, pengertian menurut ahli dari Siagian, karena itu merupakan salah satu cikal bakal pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang 17 tahun 2003. Nah, kemudian ruang lingkup keuangan negara itu sendiri, menurut Suparmoko ini ada 3, yaitu pendapatan dan belanja negara, kekayaan negara atau di BUMN atau BUMD, maupun uang pihak lain yang dipercayakan kepada negara, seperti dana pensiun, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, asuransi jiwa, atau yang sekarang ada BPJS. Nah, itu menurut Suparmoko merupakan ruang lingkup keuangan negara. Sedangkan menurut UUD 45, tadi ada 5 hal pokok tadi ruang lingkupnya, yaitu APBN, perpajakan, keuangan, dan hal keuangan negara lainnya, serta yang terakhir adalah BPK. Nah, itu ruang lingkup menurut UUD 45. Sedangkan menurut Undang-Undang 17 tahun 2003, ruang lingkupnya cukup banyak. Lebih detail lagi dijelaskan di sini. Keuangan negara menurut Undang-Undang 17 tahun 2003 itu adalah hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Nah, itu masuk kategori keuangan negara yang pertama. Yang masuk dalam kategori hak, yaitu hak untuk memungut pajak, hak untuk mengeluarkan uang, hak mengedarkan uang, melakukan pinjaman, itu merupakan hak negara. Ini kaitannya dengan keuangan negara. Kemudian yang kedua adalah kewajiban negara. Apa saja kewajiban negara tersebut? Kewajiban negara adalah menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang di pihak ketiga kan, contohnya pembangunan jalan, perbaikan atau pembangunan jalan, perbaikan jalan di sini jalan negara, ya, jadi bukan jalan individu, ya, misalkan jalan komplek dan lain-lain. Kalau komplek atau perumahan yang belum diserahkan ke pemerintah jalannya, itu masih kewenangan perumahan atau developer yang bersangkutan. Tapi kalau misalkan jalan yang sudah diserahkan ke pemerintah, maka itu menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan perbaikan. Nah, perbaikan atau pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah ini tentu membutuhkan biaya dan tidak dikerjakan sendiri oleh pemerintah, tapi dikerjakan oleh pihak ketiga, misalkan dengan PT Sinar. Nah, PT Sinar ini yang akan memperbaiki jalan yang tadi. Nah, begitu diperbaiki, otomatis membutuhkan biaya-biaya. Nah, biayanya dari mana? Nah, biaya ini nanti akan ditagihkan ke pemerintah, yang merupakan menjadi kewajiban
bagi negara untuk membayar tagihan tadi. Tagihan atas apa? Tagihan atas perbaikan jalan tadi. Berapa biayanya? Sekian miliar misalkan. Nah, itu menjadi kewajiban negara. Nah, itu masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Kemudian berikutnya ada penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, penerimaan dan pengeluaran negara kaitannya dengan APBN ya. Begitu juga dengan daerah, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Ada juga kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Nah, di BUMN atau BUMN BUMD itu masuk dalam kategori ruang lingkup keuangan negara. Kekayaan yang dipisahkannya ya, bukan BUMN atau BUMD-nya. Nah, untuk penjelasan ini nanti akan saya sampaikan di materi-materi selanjutnya terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Dan yang terakhir, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, itu saja mungkin sekelumit ruang lingkup keuangan negara yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri pertemuan kita dengan membacakan hamdalah dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.